Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, keluarga besar PRM Parangtritis yang saya hormati, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini meskipun cuaca mendung, kita bisa hadir di majelis ini tanpa takut kehujanan. Setelah kita bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, teladan terbaik umat manusia sepanjang zaman. Adapun yang ketiga, di kesempatan ini kita lanjutkan. Kita masih membaca bab Fadlus Sholatil Jamaah, keutamaan salat berjamaah. Bab ini kita semua sudah sering mengkaji bahwa salat berjamaah memiliki keutamaan. Disebutkan dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, yakni sahabat Abdullah dan sahabat Umar, yakni Abdullah bin Umar dan sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah, lebih utama dibandingkan salat sendiri 27 derajat. Ini keutamaan salat berjamaah. Keutamaannya 1:27. Perbandingan yang cukup jauh, selisih yang cukup jauh. Kalau ada pertandingan sepak bola yang satu golnya 1, yang satu 27, kira-kira dinobatkan sebagai pemenang atau enggak yang 27 itu? Iya, jelas. Karena selisihnya banyak. Tapi kan enggak pernah ada kan gol sampai 17. 5 aja udah dibilang kebobolan. Sudah banyak dibully, mosok 1-5 gitu kan. Lah ini bagaimana kalau perbandingannya 1:27? Jauh napa mboten? Jauh. Nah, begitulah perbandingan salat berjamaah dengan salat sendiri. Ini kadang kita bukan menganggap angka yang besar, tapi kalau sudah masuk skor bola, selisih 2 saja katanya sudah ketinggalan. Kalau selisihnya 5, wah itu sudah sedih sekali, susah untuk mengejar. Padahal untuk bola itu kebahagiaannya sifatnya semu. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu ada pertandingan sepak bola antar kampung, lalu kemudian dapat piala, pialanya itu bukan emas. Emas bukan? Bukan. Kenapa Pak? Seng gitu. Kalau enggak seng, plastik gitu. Itu saja diperebutkan sampai gimana rebutannya? Kontok-kontokan, emosi. Ya, padahal itu pialanya bukan emas, enggak bisa dimakan, enggak bisa diminum, enggak laku dijual. Laku enggak dijual? Enggak laku. Ya, pripun?
Bisanya untuk apa? Ya. Jadi tidak bisa untuk apa-apa. Tetapi dicari betulan. Sementara pahala ini jelas nanti bermanfaat di akhirat. Tapi ketinggalan 27 biasa aja. Nah, santai. Nah. Tapi kalau ketinggalan gol jadi grup sepak bola gimana? Jangan ketinggalan 27, 5 saja. Kira-kira gimana kalau ketinggalan 5? Ganti kiper gitu kan. Nah, kalau tidak kiper siapa yang diganti? Penyerangnya diganti gitu kan. Baik. Artinya kadang kita masih mengutamakan kehidupan dunia. Kalau soal dunia selisih 5 dianggap jauh, tapi urusan akhirat selisih 27 dianggap enteng. Padahal itu besar sekali selisihnya. Nah, gimana? Ya. Jadi selisihnya besar. Di masjid sebelah, Kretek Wetan ya sana itu. Ini Kretek Kulon. Saya kadang membacanya agak bingung karena kretek sama kretek. Nah, jadi tempatnya di mana? Di Masjid Al-Falah, Kretek dekat Kretek. Nah, itu tulisannya sama. Baik. Gimana? Oh gitu. Oh gitu. Iya. Baik. Di Masjid Al-Falah kita sudah sampaikan. Kalau perbandingan ini kita buat juga untuk perbandingan dagang, itu juga selisihnya besar. Kalau dagang di rumah untungnya 100.000, tapi kalau di pasar ngangkruk 2.700.000. Kira-kira kita milih berdagang di pasar ngangkruk apa di rumah? Selisihnya 27. Di rumah untung 100.000. Kalau bawa ke pasar ngangkruk untungnya 2.700.000. Milih ke pasar ngangkruk apa di rumah? Milih ke pasar ngangkruk. Jauh padahal. Baik Bapak Ibu, inilah kita kadang masih orientasinya duniawi. Ketika berhubungan dengan akhirat, selisih 27 dianggap ringan, dianggap enteng. Dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata, sholatur rajuli fi jamaah, salat kita berjamaah, tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi khamsan wa ishrina tifan, akan dilipat gandakan dibandingkan salat di rumahnya dan salat di pasar itu 25 derajat. Jadi ada hadis 25 derajat, ada hadis 27 derajat. Maka perintahnya adalah idza tawaddaa fa ahsanal wudu, hendaknya kita memperbagus wudu. Summa kharaja ilal masjid, kemudian pergi ke masjid. Jadi sunnahnya itu wudu dari rumah. Dia pergi ke masjid itu sunnahnya wudu dari rumah. Insya Allah kalau kita semua mengamalkan sunnah ini, masjid hemat air, hemat listrik. Karena sunnahnya wudu dari rumah. Summa kharaja ilal masjid. Jadi sesudah berwudu baru kemudian pergi ke masjid. Maka idealnya dari rumah sudah berwudu. Bukan wudu di masjid. Lah kalau wudu di masjid ya tidak masalah. Ini kan kita sampaikan bahwa sunnahnya wudu dari rumah. Andai tidak wudu dari rumah itu tidak terlarang. Hanya saja memang sunnah berwudu sejak dari rumah menuju masjid. La yukhrijuhu, tidak keluar, illa sholat, kecuali tujuannya sholat. Lam yakhtu khutwatan, tidak melangkahkan kaki satu langkah, illa rufi'allahu biha darajah, melainkan setiap satu langkah itu akan diangkat baginya 1 derajat. Wa hutat anhu biha khoti'ah, dan setiap satu langkah maka akan dihapus 1 dosa. Fa idza shalla lam tazalil malaikah tusalli alaihi, ketika kita salat malaikat senantiasa mendoakan. Jadi malaikat senantiasa mendoakan kita
madama fi musallahu, selama dia berada di tempat sholatnya. Jadi ketika kita sholat berjamaah, maka malaikat akan senantiasa mendoakan selama kita berada di tempat sholat tersebut. Malam yuhdis, selama belum berhadas. Selama belum berhadas. Malaikat berkata, Allahumma sholli alaih, Allahumma rahamhu. Ya Allah, berikan sholawat untuknya, ya Allah, rahmati dia. Dalam riwayat yang lain, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dia. Allahumma rahamhu, ya Allah rahmati dia. Doa para malaikat untuk orang yang sholat berjamaah. Dan itu senantiasa malaikat mendoakan selama kita masih ada di tempat tersebut dan belum berhadas. Wala yazalu fi sholatin, dan masih dianggap melaksanakan sholat mangtadoros sholat, selama menunggu sholat. Jadi masih dianggap sholat selama menunggu sholat. Jadi ketika kita menunggu sholat ternyata imamnya itu telat, maka selama kita nunggu imam yang tidak datang-datang tadi masih dianggap sholat. Atau setelah sholat kita menunggu sholat berikutnya juga dianggap sholat. Maka bersyukurlah ketika kita nunggu di masjid kok imamnya tidak datang-datang, berarti pahala kita tambah banyak. Karena selama kita menunggu tersebut masih dihitung sholat. Demikian pula kalau kita nunggu menuju sholat berikutnya juga dihitung sholat. Asal tidak nunggu dari isya ke subuh gitu ya. Ya, kalau itu mendolimi diri sendiri, karena malam itu waktunya untuk istirahat. Wa ja'alna laila libasa wa ja'alna naumakum subata. Allah jadikan tidurmu sebagai istirahat. Baik. Dan setelah isya itu sunnahnya kalau tidak ada kegiatan segera tidur. Baik. Kita lanjutkan. Maka yang dimaksud menunggu sholat tadi yang logis ya, maghrib ke isya atau nunggu imam datang. Baik, qala An-Nawawi. Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan bab keutamaan salat berjamaah. Menunjukkan bahwasanya ada keutamaan salat berjamaah. Ittafaqul ulama. Para ulama sudah sepakat pilih bahwa salat berjamaah itu termasuk ibadah yang paling utama dan juga ketaatan yang paling utama. Lakin ikhtalafu, tetapi para ulama berbeda pendapat, kata Imam Nawawi. Jadi para ulama berbeda pendapat. Yakni ittafaqul ulama, para ulama sudah sepakat bahwasanya salat berjamaah ini hukumnya salat berjamaah ini hukumnya lebih utama. Hukumnya lebih utama. Dan para ulama berbeda pendapat, apakah hukumnya sunnah atau wajib atau syarat sahnya salat. Di dalam kitab syarah ini, pensyarah ini menyebutkan annaha sunnah, bahwa salat berjamaah hukumnya sunnah. Kalau kita mengerjakannya dapat pahala, kalau meninggalkannya tidak berdosa. Ini pendapat yang pertama. Salat berjamaah hukumnya sunnah, sunnah muakkadah. Pendapat yang kedua, annaha wajibah, bahwasanya hukumnya wajib. Wajib bagi setiap kita untuk sholat berjamaah. Kalau tidak melakukan sholat berjamaah maka berdosa, meskipun sholatnya sah. Jadi pendapat pertama bahwa sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah, tidak berdosa jika tidak sholat berjamaah. Tetapi sholat berjamaah itu berpahala, pahalanya lipat 27 kali. Pendapat yang kedua, hukumnya wajib, wajib sholat berjamaah. Kalau tidak sholat berjamaah maka berdosa, meskipun sholat di rumah sholatnya sah, tapi tidak sholat berjamaah itu berdosa. Disitulah kenapa kalau sholat di rumah dengan di masjid berbeda. Sholat di masjid berpahala, wajib dapat 27, tapi karena sholat di rumah maka berkuranglah, yang harusnya 27 jadi cuma dapat
satu. Jadi nek nang omah kuwi kelangan. Jadi kalau sholat di rumah itu kelangan. Kalau sholat di masjid itu dapat hak kita. Pendapat yang ketiga, sholat berjamaah adalah syaratun li sihhatis sholat, syarat sahnya sholat. Apabila ada orang yang sholatnya tidak berjamaah, fa sholatuhu batilah, sholatnya batil, sholatnya batal. Wala tuqbal minhu, dan tidak diterima. Jadi tidak diterima. Dan pendapat yang terakhir inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan salah satu dari riwayat Imam Ahmad, yakni salah satu dari riwayat Imam Ahmad menyebutkan annal insan idza shalla wahdah biduni udrin syar'iyyin fa inna salatahu la tuqbal. Apa kata Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya? Bahwasanya manusia itu apabila sholat sendirian biduni udrin, tanpa adanya alasan yang dibenarkan, syar'iyyin, tanpa adanya alasan yang dibenarkan syariat, fa inna sholatahu la tuqbal, maka sholatnya tidak diterima. Ini kata Imam Ahmad. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga memilih pendapat bahwasanya kalau sholat itu tidak berjamaah maka sholatnya tidak sah. Imam Ahmad menyebutkan kalau sholatnya wahdah sendirian tanpa adanya udzur syar'i, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka sholatnya tidak diterima. Kalladzi yusalli bi ghairi wudu, seperti orang yang sholat tanpa berwudu. Jadi sholat tidak berjamaah itu, kata Syekhul Islam, kata Imam Ahmad, seperti orang yang sholat tanpa berwudu. Karena itulah sholat berjamaah hukumnya wajib. Jadi sholat berjamaah hukumnya wajib. Saya tidak tahu kalau saya mencoba untuk survei di sini ini milih yang wajib, yang sunnah atau yang syarat. Ya, milih yang sunnah ya. Baik, monggo ini. Saya tidak punya hak untuk memaksa pendapat. Tetapi inilah dinamika perbedaan pendapat para ulama mengenai hukum sholat berjamaah. Kalau sunnah itu pendapat mazhab Syafi'i, sunnah muakkadah. Yang wajib tadi pendapat ulama mazhab Hambali. Yang syarat sah sholat itu adalah pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan itu pilihan beliau, karena yang punya pendapat ini sebelumnya adalah mazhab adz-Dzahiri. Jadi mazhab adz-Dzahiri punya pendapat bahwa sholat berjamaah itu adalah syarat sahnya sholat bagi laki-laki, mazhabnya adz-Dzahiri. Syekhul Islam hanya memilih, jadi beliau memilih. Maka kaidahnya adalah menurut pensyarah kitab ini, barang siapa yang meninggalkan kewajiban di dalam sholat, maka barang siapa meninggalkan yang wajib di dalam sholat, maka sholatnya batal. Dan ini pendapat yang rajih menurut penulis kitab ini, ya, pendapat yang rajih menurut penulis kitab ini, annaha wajibah, sholat berjamaah hukumnya wajib, berdosa bagi orang yang meninggalkannya. Walakinnahu idza shalla wahdah, tetapi apabila sholat sendirian maka sholatnya tetap diterima. Walaisat syaraton li sihhatis shalah, dan berjamaah bukan syarat sahnya sholat. Jadi menurut penulis kitab ini pendapat yang kuat adalah sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Tetapi andaikan sholatnya itu sendiri maka sholatnya tetap diterima. Tetapi sholat sendiri tadi ada konsekuensi berdosa, dibuktikan dengan berkurangnya pahala yang harusnya 27 menjadi 1. Nah,
Sehingga ketika kita sholat sendiri itu artinya kita kehilangan. Pahalanya berapa? 1. Kehilangan berapa? 26. Nah, tetapi kalau kita sholatnya kita kerjakan sesuai perintah, kita jalankan kewajiban, Allah berikan hak kita berapa? 27. Tapi karena kita tidak menjalankan kewajiban, maka kehilangan 26, tinggal 1. Sehingga melaksanakan sholat sendiri berpahala berapa? 1. Tapi kalau berjamaah menjalankan kewajiban dapat 27. Baik, jadi menurut penulis kitab ini bahwa sholat berjamaah hukumnya wajib. Baik Bapak dan Saudara, dan seperti yang tadi kita sampaikan bahwa ulama berbeda pendapat, dan kitab ini ditulis oleh ulama Timur Tengah, dan memang di Timur Tengah sholat berjamaah itu diwajibkan, tidak hanya di dalam masalah fikih tapi juga oleh otoritas pemerintah setempat, sehingga kewajiban sholat berjamaah itu didukung dengan regulasi atau aturan yang ada di negaranya, termasuk ada petugas, ada syurtohnya, ada petugas keamanannya, ada askarnya, sehingga kalau orang tidak berjamaah maka ada konsekuensinya, kecuali musafir. Nah, untuk yang mukim itu ada konsekuensinya, sehingga penulis kitab ini berpendapat bahwa hukumnya adalah wajib sebagaimana diterapkan di negaranya. Baik, untuk di negeri kita bagaimana? Saya tidak akan mengarahkan ke mana. Intinya saya menyampaikan ada 3 pendapat ulama. Yang pertama hukumnya apa tadi? Sunnah muakkadah. Yang kedua wajib. Yang ketiga syarat sahnya sholat. Nah, pendapat yang dipilih oleh penulis kitab ini itu pendapat yang tengah-tengah, bukan sunnah, bukan syarat, tapi wajib. Andai kewajiban itu ditinggalkan, sholatnya tetap diterima, tetapi kehilangan 26. Nah, ini sebenarnya mindset yang bagus. Kenapa? Karena kalau tidak berjamaah merasa kehilangan. Nah, ya, baik. Kita lanjutkan. Sehingga kalau ada orang yang sholat sendirian, maka dia tetap mendapatkan pahala. Jadi kalau sholat sendirian maka tetap mendapatkan pahala. Baik Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadis tadi yang kita baca juga menjelaskan demikian, bahwa lebih utama daripada sholat sendiri. Artinya sholat sendiri tetap mendapat pahala, tetapi keutamaannya berbeda, 1 berbanding 27. Adapun hadis yang kedua tadi menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang pergi ke masjid sudah berwudu dari rumah akan mendapatkan keutamaan. Apa itu? Derajatnya diangkat, apalagi dosanya dihapus pada setiap langkah yang kita lakukan. Kemudian keutamaannya apa lagi? Kalau kita masuk masjid dan sholat di sana, maka malaikat akan senantiasa mendoakan selama kita berada di tempat sholat tersebut. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, selama tidak berhadas. Dan masih dianggap sholat ketika kita menunggu sholat berikutnya. Dan ini adalah pahala yang besar bagi orang yang menunggu waktu sholat. Jadi ini pahala yang besar bagi orang yang mau menunggu waktu sholat. Baik Bapak dan Saudara, hadis yang berikutnya. Atan Nabi rajulun a'ma. Jadi ada seorang yang buta datang kepada Nabi. Ada orang buta datang kepada Nabi. Faqal, lalu kemudian dia berkata,
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa li qaidun yaquduni. Wahai Rasulullah, tidak ada orang yang menuntun diriku ilal masjid, menuju masjid. Wahai Rasulullah, saya tidak punya siapa-siapa untuk nuntun saya pergi ke masjid, kata orang ini. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayurakhisalahu, untuk meminta keringanan. Keringanan apa? Fayusalli fi baitihi, untuk bisa sholat di rumahnya. Jadi ada orang buta datang kepada Nabi minta keringanan supaya sholat di rumah. Farakhasalahu, maka Rasul pun memberikan keringanan kepada orang ini, bahwasanya boleh mengerjakan sholat tidak berjamaah atau sholat di rumah. Falamma walla, tetapi ketika orang ini mulai berpaling meninggalkan Nabi, maka da'ahu, Nabi memanggilnya kembali. Jadi dipanggil Nabi setelah Nabi memberi jawaban bahwasanya dia dapat keringanan, boleh sholat di rumah. Dipanggil oleh Nabi. Setelah dipanggil Nabi, Nabi bersabda, hal tasma'un nida abis sholat, apakah kamu mendengar kumandang azan untuk sholat? Maka jawaban sahabat buta ini, na'am, ya, saya mendengar kumandang azan untuk sholat. Faqal, lalu kemudian Nabi bersabda, fa'ajib, kalau demikian maka hendaknya kamu penuhi panggilan azan itu. Maka seorang Abdullah bin Ummi Maktum yang tidak ada penuntun, orang yang buta, yang tadinya minta keringanan kepada Nabi karena tidak ada yang nuntun, tetapi ternyata Nabi tidak jadi memberi keringanan. Apa alasan Nabi tidak jadi memberi keringanan? Mendengar adzan. Jadi mendengar adzan. Jadi kewajiban sholat berjamaah itu tidak ke semua orang, tapi kewajiban itu hanya untuk yang mendengar adzan. Jadi kalau tidak mendengar adzan maka tidak wajib. Nah, kalau kita ambil dari hadis ini, jadi wajibnya untuk yang mendengar adzan. Karena Nabi tadi berikan keringanan kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Tetapi kemudian ketika ditanya oleh Nabi, apakah dengar adzan? Jawabannya ya. Maka kalau demikian penuhi panggilan adzan. Jadi kalau kita menyimpulkan dari hadis ini, selagi masih mendengar adzan maka diminta untuk memenuhi panggilan adzan. Dan panggilan adzan zaman ini jangkauannya cukup jauh. Nah, dibandingkan panggilan adzan zaman dulu. Kalau panggilan adzan zaman dulu berapa meter? 300 meter masih terdengar? Masih ya? Kalau sekarang? Gimana Pak? 300 sudah dengar? Ya. Kalau sekarang berapa? 1 kilo masih dengar? Dengar. 2 kilo? Oh masih dengar ya? Baik. Jadi dan teknologinya juga beda. Karena kalau dulu orang naik kendaraan paling banter pakai unta, kuda. Kalau sekarang kan walaupun 2 kilo bisa pakai sepeda motor, bisa pakai sepeda ontel, bisa pakai mobil. Ya ora apa-apa oleh. Pakai mobil misalnya. Baik. Sehingga disinilah ketegasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang yang buta. Beliau perintahkan untuk tetap hadir di masjid selagi masih mendengar kumandang adzan. Dan ternyata sahabat ini kemudian oleh Rasul juga diangkat menjadi muadzin. Jadi diangkat oleh Rasul menjadi muadzin, tukang adzan. Ini rumahnya buta, diangkat jadi tukang adzan. Baik. Menyang terus ya. Ya.
Baik. Kita lanjutkan. Maka disinilah tadi kita sampaikan para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya, karena ada hadis-hadis yang semacam ini yang menunjukkan kepada hukum ini ulama berbeda pendapat. Abdullah bin Umi Maktum, semoga Allah meridhoinya, juga pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innal madinata katsiratul hawam." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Madinah itu banyak hewan melata dan hewan buas, wasiba. Wahai Rasul, di kota Madinah ini banyak hewan melata dan hewan buas. Jadi dia minta keringanan kepada Rasul untuk tidak sholat berjamaah karena tidak ada yang nuntun. Setelah itu kemudian sahabat ini juga minta keringanan kepada Rasul. Dia ini buta, tidak melihat kalau ada hewan melata atau ada hewan buas, kalau ada ular, kalau ada kalajengking, kalau ada hewan yang lain. Tapi Rasul kemudian bertanya, tasma'u hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Apakah kamu mendengar kumandang hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Kalau kamu mendengar hayya halan, maka kalau mendengar maka bersegeralah untuk menuju masjid. Nah, baik. Bapak Ibu, kesimpulannya sholat berjamaah apa hukumnya? Bingung toh? Arep muni wajib ling lakoni angel. Nah, syarat saya meneh gitu kan. Arep muni sunnah kok hadisnya kaya ngene gitu kan. Nah, baik. Jadi kalau bilang syarat saya meneh, saya buat meneh. Baik, ini belum seberapa. Masih ada hadis yang lainnya lagi. Baik. Alhamdulillah nih, salah satu nikmat ngaji di sini itu pepak. Nah, ini nanti masuk ke kamera nih. Baik. Ini bagi teman-teman online, ini namanya tahu walik ya. Baik. Jadi tahunya dibalik. Ini mohon maaf saya tidak promosi ya, karena di masjid tidak boleh jualan. Hanya mengenalkan, barangkali ada yang belum kenal tahu walik. Ini tahu walik. Baik, ini tak taruh bawah ya. Nah, nanti tidak menggoda pandangannya. Sampai mana tadi? Sampai seorang yang buta minta keringanan kepada Rasulullah karena tidak ada orang yang menuntun menuju masjid. Karena di Madinah banyak hewan melata dan hewan buas. Dan ini sangat mengkhawatirkan bagi orang yang buta. Tapi sekali lagi Rasul menanyakan apakah masih mendengar adzan. Kalau masih mendengar adzan, penuhi panggilan adzan. Dan Rasul bertanya pula, apakah mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Kalau mendengar, maka bersegeralah menuju masjid. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, nasihat yang beliau sampaikan kepada Abdullah ibn Ummi Maktum. Hadis berikutnya. Untuk hadis berikutnya ini tidak pernah terjadi, tapi yang kita maksudkan di sini adalah bahwa hadis ini menekankan pentingnya sholat berjamaah. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, laqad hamamtu an amura bi hatabin fayuhtatab thumma amura bis shalah fayu'adzina laha thumma amura rajulan faya umman nas. Di sini Rasul bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku bertekad
untuk memerintahkan orang mengumpulkan kayu bakar. Kemudian akan aku perintahkan orang-orang untuk sholat. Ada yang adzan untuk sholat, kemudian aku perintahkan orang lain untuk menjadi imam. Thumma ukhalif, kemudian saya akan menyelinap, atau artinya tidak sholat berjamaah, tetapi untuk mencari orang-orang yang ila rijalin, kepada orang-orang yang mereka tidak sholat berjamaah, faharriqa alaihim buyutahum, dan akan aku bakar rumah mereka. Jadi Nabi itu pernah kemeropok. Ini bahasa Nabi ya, bahasa kita ya. Bahasa Nabi tadi beliau sangat bertekad, tapi tidak pernah terjadi. Jadi kalau bahasa sini apa? Kemeropok, gemes, apa jengkel? Ya, jengkel. Baik. Kalau bahasa saya kemeropok. Kalau bahasa sini jengkel nggih. Kalau ke anak kecil namanya gemes ya. Baik, Nabi itu pernah gemes atau kemeropok atau jengkel karena ada sejumlah orang yang tidak turut sholat berjamaah. Maka Nabi SAW bersumpah bahwa Nabi pernah punya rencana begitu, pernah punya tekad begitu, untuk mengumpulkan orang-orang agar orang-orang mengumpulkan kayu bakar. Dan kayu bakar tersebut digunakan untuk membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Ingat, ini tidak pernah terjadi ya. Ingat, tidak pernah terjadi ya, tidak pernah betul-betul membakar rumah itu. Tapi ini sempat diucapkan oleh Nabi. Jadi tidak pernah terjadi, tapi sempat diucapkan oleh Nabi. Jadi seperti orang tua kepada anaknya, ketika anaknya ora gelem sinau nang omah, lunga wae nek ora gelem sinau. Tapi pernah enggak betul-betul anaknya disuruh pergi? Tidak kan? Ungkapan itu ungkapan apa? Ya. Ya? Mosok teror ya. Ya. Napa? Menakut-nakuti. Napa? Ya. Jadi kemudian Nabi mengatakan, akan aku perintahkan orang untuk adzan, lalu agar orang lain ngimami. Karena biasanya yang ngimami Nabi, tapi Nabi perintahkan orang lain untuk ngimami. Lalu Nabi bisa tidak sholat berjamaah untuk ngecek siapa saja yang tidak sholat berjamaah. Maka akan aku bakar rumah mereka yang tidak sholat berjamaah. Ini diungkapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dan wa hadza yadullu ala wujubi sholatil jamaah. Hadis ini menurut penulis kitab ini menunjukkan wajibnya sholat berjamaah. Tapi bagi ulama lain yang mengatakan sunnah muakkadah, ini juga menjadi dalil. Andaikan wajib, rumahnya benar-benar dibakar. Buktinya Nabi tidak pernah bakar, berarti hukumnya bukan wajib, tapi hukumnya sunnah muakkadah, hampir wajib. Karena andaikan wajib, mestinya rumahnya dibakar, tapi Nabi tidak pernah bakar. Tetapi bagi yang berpendapat wajib, ini Nabi sangat bertekad untuk membakar. Dan Nabi itu ketika memiliki tekad tersebut, di situ ada maslahat dan tidak dibakar karena tidak ingin membahayakan bagi umatnya. Maka Nabi tidak bakar supaya tidak menjadi presiden buruk bagi umatnya. Maka Nabi bertekad untuk membakar, menunjukkan bahwasanya salat berjamaah hukumnya wajib. Satu hadis pemahamannya beragam. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan orang-orang agar jangan meninggalkan sholat berjamaah. Kenapa Nabi sampaikan seperti ini? Karena ada faidahnya. Faidahnya apa? Agar orang bersemangat ke masjid, agar orang tidak meninggalkan sholat berjamaah. Maka ini Nabi sampaikan. Jadi bukan kemeropok Nabi ini bukan disimpan dalam hati, tapi disampaikan. Karena ada hikmahnya supaya orang-orang kemudian datang memakmurkan
masjid. Dan ini menunjukkan bahwasanya amrun muhim. Ini adalah perintah yang penting. Dan dalam hadis sanad yang lain itu menyebutkan laula ma fiha minan nisa. Jika di rumah tersebut tidak ada perempuan wa dzurriyyah dan anak-anak. Jadi dalam hadis ini disebutkan Nabi akan membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah. Ingat, tidak pernah terjadi. Dalam hadis yang lain ada tambahan, jika Nabi tidak mengkhawatirkan nasib anak-anak dan perempuan. Jadi kenapa Nabi tidak jadi membakar? Karena di rumah itu masih ada perempuan dan anak-anak, sehingga beliau tidak ingin membahayakan perempuan dan anak-anak. Sehingga ini juga menjadi dalil bagi orang yang mewajibkan sholat berjamaah. Nabi tidak membakar bukan karena tidak wajib, tapi karena hendak melindungi perempuan dan anak-anak. Ini saya tanyakan lagi, hukum sholat berjamaah apa jadinya? Kok ya tetap tidak berubah? Baik, ya. Memang ini mau bilang wajib urung mampu, mau bilang sunnah muakkadah, kok hadisnya begini. Ya, tapi yang jelas bukan syarat ya. Kalau syarat kita belum mampu. Ya. Jadi intinya di sini pandangan para ulama ada tiga, sunnah muakkadah, wajib dan syarat. Yang pasti saya pribadi pun tidak memilih syarat. Ada yang hadir di sini yang milih syarat? Ya. Pripun? Kalau ada yang milih syarat juga repot loh. Karena saya pernah hadir ke masjid beberapa kali, mampir di masjid. Di masjid itu pun tidak ada yang adzan, tidak ada yang jamaah. Ya. Ya, musafir gitu kan. Mampir masjid. Ternyata di masjid itu ditunggu-tunggu tidak ada yang adzan dan tidak ada yang berjamaah. Kemudian saya tanya sama penduduk sekitar, oh tidak ada pak, biasanya adanya kalau maghrib sama isya. Oh, nah, akhirnya wudhu sendiri, sholat sendiri di situ. Baik, ada yang pernah mampir tidak ada jamaah? Pernah ya? Baik. Kalau syarat solusinya apa ini? Ya, sudah ketinggalan, udah rampung. Nah, ya, gimana? Oh iya, kalau masih memungkinkan bisa pindah ya. Untuk adzan itu izin sama marbot. Jadi tidak, meskipun itu adzan milik kaum muslimin, kita tidak bisa seenaknya. Di situ ada marbotnya, Anda tuan rumahnya. Jadi izin dulu, boleh hendak kita adzani. Ya? Kalau enggak ada, ya silakan sholat di situ. Kalau diadzani jangan pakai pengeras suara, karena kita tidak tahu, bisa jadi tadi sudah adzan atau bisa jadi adzannya nanti. Di Jawa Tengah itu ada yang adzannya ditunda 1 jam. Begitu jenengan musafir adzani itu, wah masyarakat bisa protes. Nah, ya, ya betul. Saya pernah mampir beberapa kali itu kaget saya. Ada yang adzannya tepat, qomatnya mundur. Ada yang adzannya mundur. Nah, saya pernah mampir yang adzannya tepat, tapi qomatnya nunggu 1 jam. Nah, ya, itu waktu itu saya mampir sudah adzan kan, kita mampir. Ternyata setelah adzan bapaknya ini pulang. Nah, iya, saya waktu itu berdua sama teman gitu kan, nunggu agak lama, saya adzan mau manondi. Pulang. Ternyata jam 1 datang lagi dia. Nah,
dengan beberapa orang dan ternyata banyak, begitu diqomati yang sholat banyak. Jadi memang sudah kesepakatan di situ sholat jamaahnya setelah pulang dari sawah, dari ladang. Jadi adzannya itu untuk menghormati waktu sholat. Nanti sholatnya ditunda setelah orang-orang pulang. Nah, tapi pernah juga mampir kok belum adzan, ternyata nanti adzannya nunggu orang-orang pulang dari kerja. Maka disinilah adab bagi kita yang musafir tidak bisa sembarang adzan di tempat orang lain. Ya, karena ketentuannya bisa berbeda. Kecuali kalau masih di kampung sini satu naungan PRM konco dhewe kabeh gitu kan. Begitu diadzani sapa kadan? Oh Mas Fauzan, konco dhewe ora sida muntap toh. Nah, begitu ngelihat oh konco dhewe ya wis. Tapi di tempat orang ndak kita kenal, belum lagi kebiasaan adanya jamnya tidak sama. Nah, maka penting menghargai penduduk setempat. Baik, jadi hadis ini tadi menjelaskan kepada kita bagaimana tekad Nabi untuk membakar rumah orang yang tidak hadir sholat berjamaah, dan itu tidak pernah terjadi karena Rasul hendak melindungi perempuan dan anak-anak. Maka kita patut berterima kasih kepada perempuan dan anak-anak. Andai sal itu dibakar betul gitu kan, wajib betul itu hukumnya. Iya enggak? Yang tidak sholat berjamaah betul-betul dibakar, maka hukumnya tidak mungkin tidak wajib hukum sholat berjamaah. Dan ini juga nyun sewu, kalau masalahnya itu betul-betul dibakar, itu nyun sewu bisa jadi nanti ada takmir masjid yang punya inisiatif yang sama. Alhamdulillah itu tidak terjadi, sehingga tidak membahayakan bagi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, geger itu, tahu geger? Ontran-ontran. Jadi ini tekad Nabi, menunjukkan keseriusan Nabi untuk membina agar orang sholat berjamaah di masjid. Baik, kita lanjutkan. Dan di sini untuk sholat di masjid ini utamanya adalah orang yang bijiwaril masjid. Apa itu? Tetangga masjid. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Nyun sewu lho niki tetangga masjid. Nah, jadi intinya apa? Bahwasanya bagi tetangga masjid di sini wa huwa yasma'u takbirat. Tetangga masjid itu mendengar suara takbirnya imam. Jadi mendengar suara sholat jamaahnya juga dengar. Bahkan dia masih mendengarkan suara ketika imam mengucapkan takbir intiqal. Maka ini dianjurkan untuk, bahkan menurut penulis kitab ini hukumnya wajib hadir di masjid karena masih mendengarkan suara imam. Sami Allahu liman hamidah, krungu toh. Kemudian apa lagi? Allahu Akbar, dengar. Salam assalamualaikum warahmatullah, dengar. Maka menurut penulis kitab ini masuknya tetangga masjid. Dan tidak ada sholat, maksudnya sholatnya tidak sempurna bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Siapa tetangga masjid yang dimaksud? Yang masih mendengar suara imam mengucapkan takbir. Baik, di tempat kita insya Allah dengar wong nganggo mic ya. Baik, Bapak Ibu, sehingga di sini wajib hadir ke tempat yang ditegakkan berjamaah, kecuali masjidnya tersebut sudah penuh. Maka bisa gelombang 2, gelombang 3.
kalau masjidnya penuh. Atau wasallan nas fil asfaq, bisa sholat di pasar-pasar atau di tempat yang lain di luar masjid, yakununa tabaan, yang bisa mengikuti jamaah. Jadi liman fil masjid fittisolis sufuf, dengan nyambungnya sof. Wa illa, jika terpaksa maka bisa pula bidunittisolis sufuf, sofnya tanpa terputus. Jadi di sini dianjurkan untuk softnya bersambung. Kalau softnya ini tidak bersambung, maka tidak dianggap sholat berjamaah. Jadi sholatnya sendiri di luar soft, maka tidak berjamaah. Kalau sholatnya masih nyambung, soft tetangga masjid, sholat di rumah, tetangga masjid di teras. Ini di masjid, softnya nyambung sampai teras, sholat di rumah sama dengan sholat di masjid. Nah, ini kalau di kota mungkin. Kalau di sini, ya, tidak mungkin ya. Kalau di kota mungkin. Kenapa? Ya, masjidnya kecil, rumahnya padat, nah, sudah nyambung teras. Bahkan saya kalau di kota itu, kadang-kadang kalau mampir sholat Jumat itu ya di terasnya orang. Ya, bahkan ada yang di depan TV. Nah, ya gimana itu sudah disambungkan ke teras, masih kurang di tempat ruang tamu. Karena softnya nyambung, meskipun itu di rumah tetangga masjid, masih dihitung di masjid. Baik. Jadi kalau mau bikin jamaah di luar, maka harus nyambung dengan masjid. Tidak boleh ini ada jamaah lalu bikin di sana, atau bikin di sana. Jadi tidak boleh karena dengar takbiratul ihram di masjid lalu salat di rumah, Allahu akbar, ikut Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, ikut sami Allahu liman, salam ikut salam. Salatnya di rumah boleh enggak? Enggak boleh, kecuali softnya nyambung. Nah, kalau oleh ngono penaan men. Nah, jadi gimana? Ya, enggak boleh ya. Termasuk kalau bermakmum sama TV, dia tidak berangkat sholat Jumat tapi lihat siaran Masjid Istiqlal. Nah, lalu kemudian makmum boleh enggak? Ya enggak boleh, softnya enggak nyambung. Jadi softnya harus nyambung. Nah, maka silakan. Kalau enggak nyambung jangan. Ojo aneh-aneh. Nah, intinya bagi tetangga masjid di sini ada penekanan untuk sholat berjamaah di masjid. Meskipun mendengar suara imam, tidak boleh sholat di rumah mengikuti imam yang di masjid. Kalau mau mengikuti imam yang di masjid, maka softnya bersambung. Sehingga di sini wajib hadir kalau dia mendengar suara imam mengucapkan takbir. Tetapi idza kana maridon, kalau sakit ya tidak wajib. Karena la yastati'ul hudur, tidak mampu untuk hadir. Maka kalau tidak mampu untuk hadir itu tidak masalah karena adanya satu penyakit. Tapi selagi mampu untuk hadir, maka itu yang dianjurkan bagi tetangga masjid. Dan kalau ternyata kemudian sakit, masih dihitung sholat berjamaah. Man marido wa safaro, barang siapa yang sakit dan bepergian, kutiba lahu maka nayak malu sohihan mukiman, masih dicatat sebagaimana yang dilakukan saat sehat dan saat mukim. Saat sehat, saat mukim biasa jamaah, lalu sakit tidak jamaah, masih dicatat sholat berjamaah. Saat punya uang ahli sodakoh, saat miskin maka masih dihitung ahli sodakoh, karena saat punya uang dulu suka sodakoh. Saat sehat dia rajin baca Quran, ketika stroke tidak baca Quran lagi, maka meskipun stroke masih dihitung membaca Al-Quran. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat tentang sholat berjamaah. Insya Allah akan kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Pada prinsipnya di sini ulama berbeda pendapat. Monggo pilih pendapat sesuai kemampuan masing-masing dan nyun sewu lihat pula kekuatan dalilnya. Ya, lihat pula kekuatan dalilnya. Jadi monggo bisa sunnah muakkadah, bisa
fardu ain bagi setiap laki-laki, bisa syarat. Yang pasti tidak pilih syarat ya. Nah, tidak pilih syarat. Monggo. Kalau mau memilih di antara dua pendapat, sunnah muakkadah atau wajib. Wallahu alam bishawab. Demikian Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dipersilahkan bagi jamaah yang ingin bertanya, monggo. Monggo, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat berjamaah itu kalau stopnya tidak rapat dan tidak lurus gimana? Ya, kita tampung dulu. Satu lagi, monggo, menawi wonten. Sampun. Kalau bagaimana pahala sholat berjamaah di rumah bersama istri dan anak, karena untuk mengajari anak muslim dan menjaga orang tua. Kemudian ada warga Malaysia yang bertanya, benarkah Muhammadiyah banyak wahabinya? Oke, monggo Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ini ada pertanyaan, ada 3 nggih. Yang pertama tadi, napa Bapak tadi? Salat tapi softnya tidak rapat, napa tidak lurus? Tidak rapat dan tidak lurus. Terkait hal ini sudah sering kita sampaikan bahwa meluruskan soft itu hukumnya wajib. Sehingga kalau softnya tidak lurus, maka ini jelas dilarang. Kenapa? Karena hukum meluruskan soft wajib. Adapun rapat itu sunnah. Artinya jika tidak rapat itu tidak masalah. Maksud saya tidak masalah, itu tidak haram. Tetapi di sini makruh. Karena sunnahnya apa? Rapat. Berarti kalau tidak rapat makruh. Beda dengan lurus tadi, kecuali di putaran tawaf. Kalau di putaran tawaf, maka yang dituntunkan bukan lurus. Kalau di putaran tawaf gimana? Melengkung. Tapi di luar putaran tawaf, di luar putaran tawaf, maka dianjurkan softnya untuk lurus. Ada banyak dalil yang sudah sering disampaikan oleh para imam saat sedang mengimami sholat. Jadi hadisnya banyak, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah misalnya. Sawu wa'tadilu. Kemudian hadis-hadis yang lain juga banyak. Intinya kalau seseorang sholatnya itu softnya tidak rapat, maka itu masih bisa ditoleransi. Kalau softnya tidak rapat masih bisa ditoleransi karena merapatkan soft hukumnya sunnah. Tetapi kalau tidak lurus, ini tidak bisa ditoleransi. Sholat kok menggok kaya Allah. Maka tidak bisa ditoleransi. Maka hendaknya imam mengambil tindakan untuk meluruskan soft. Sudah ada garisnya pula. Sehingga kalau sampai tidak lurus ini hendaknya diluruskan. Karena hukumnya haram kalau tidak lurus. Karena lurus itu hukumnya wajib. Yang berikutnya, bagaimana sholat berjamaah di rumah bersama dengan istri dan anak-anak. Hukum asalnya sholat berjamaah itu di masjid. Kalau sesekali untuk ngajari istri dan anak-anak, monggo. Tapi kalau menjadi kebiasaan, maka nanti ada satu sunnah atau satu kewajiban yang hilang. Apa itu? Memakmurkan masjid. Sehingga kembalikan kepada hukum asal. Sehingga kalau misalnya mau di rumah, maka sebatas untuk membimbing, mengajari istri dan anak-anak. Kalau kemudian keterusan, ini yang tidak boleh. Kenapa? Karena ini hukum asalnya di masjid. Yang berikutnya,
ada pertanyaan, apakah benar bahwa Muhammadiyah adalah sarang Wahabi? Nah, saya sendiri bertanya, apa yang dimaksud dengan Wahabi? Nah, itu ya, Wahabi itu apa toh? Ya, baik. Insya Allah tidak benar. Kenapa? Karena kita mengetahui bahwa yang dimaksud sebagai Wahabi oleh mereka yang menuduh Wahabi itu sendiri belum jelas siapa yang dimaksud Wahabi, sehingga harus jelas dulu apa itu Wahabi. Karena Wahabinya sendiri belum jelas, sehingga kita pun juga mau menjawab siapa yang dimaksud Wahabi. Nah, kalau kemudian dituduh di Muhammadiyah banyak orang Wahabi, ini maksudnya apa? Nah, ada yang bisa menjelaskan maksudnya apa? Tidak ada. Baik. Kalau maksudnya di Muhammadiyah adalah berusaha untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya, Muhammadiyah dari dulu mengajak kepada umatnya untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis. Karena berpegang teguh kepada keduanya tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Taraktu fikum amroini ma ing tamassaktum bihima lang tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya tidak akan tersesat selama-lamanya, Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kemudian mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah kemudian dibilang Wahabi, maka nyun sewu itu istilah yang salah alamat. Nah, kemudian Muhammadiyah juga sejak awal berdiri itu adalah gerakan anti TBC, takhayul, bid'ah dan khurafat. Kalau kemudian meninggalkan takhayul, bid'ah dan khurafat itu dianggap Wahabi, maka ini juga anggapan yang salah alamat. Karena meninggalkan takhayul, bid'ah dan khurafat itu dipesankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita agar kita membersihkan tauhid, hanya bertawakal kepada Allah, hanya pasrah kepada Allah, tidak percaya kepada perkara-perkara yang takhayul, kepada perkara-perkara khurafat. Demikian pula tidak mengamalkan sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Itu adalah anjuran dari Al-Quran dan hadis. Maka kalau seperti itu kemudian dianggap Wahabi, maka itu adalah tuduhan yang salah alamat. Nah, dan apa yang dimaksud dengan Wahabi itu juga belum jelas. Wallahu alam bishawab. Terima kasih Ustadz Mujiman yang telah memberikan penjelasannya. Sudah cukup ya, Pak dan saudara-saudaranya. Sebelum kita tutup, untuk kajian malam Rabu berikutnya wonten Duren ya. Oke, Masjid Al-A'la Duren. Pak Kasmanto. Oke. Alhamdulillah. Sambil menikmati Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.